Halo guys, MK baru aja mengetukkan palunya untuk 01 nih. Dan kita udah tahu semua putusan dari MK adalah menolak keseluruhan. Nah, ini di luar dugaan. Nah, kita udah ditemenin nih. Ada Kang Atang Irawan. Siap, benar. Dia dari pengamat hukum tata negara, tapi juga di Nasdem dia. Nah, yang punya kepentingan. Dia adalah ketua bidang hukum, legislasi ya kan? Legislasi di Nasdem. Dan balik lagi gue sama kawan gue nih, Sulaiman Sakib Ule. Orang tua tak berguna. Jadi gimana Kang? Ceritanya kok sampai ditolak sampai seperti itu? Menurut lo gimana Kang? Ya, kalau dari awal nih kan sebetulnya agak menarik nih. Dalam sebuah orkestrasi persidangan di Mahkamah Konstitusi ada beberapa perkembangan menarik yang itu diharapkan menjadi sebuah magnitude progresivitas putusan MK yang hari ini ternyata semua boleh mengatakan inilah yang dimaksudkan kejutan gitu kan. Tidak dapat ditolak semua permohonan kan begitu dua-duanya. Pertama, MK dalam sebuah perhelatan persidangan terlihat memang kalau sekarang kita bisa bilang terlihat seperti imparsial. Dia kan berpihak dan kemudian dia menunjukkan profesionalitasnya dalam kapasitas sebagai hakim Mahkamah Konstitusi, tentunya karena dia sebagai guardian of Constitution. Satu misalnya bagaimana MK ini berkesan melakukan mengejar pembuktian dalam rangka menjawab dalil-dalil para pemohon. Ini yang menarik saya kira. Maka misalnya dalam kaitan dengan legal standing cawapres misalnya, bagaimana juga MK mencoba menghadirkan DKPP misalnya, karena DKPP kan sudah memutuskan pelanggaran etik terkait dengan pendaftaran Gibran di KPU kan, bahkan ada sanksi ketua KPU. Nah ini yang kemudian menyihir publik bahwa ini kayaknya MK ini dia akan melakukan sebuah lompatan-lompatan yang cukup strategis dalam rangka memperbaiki kontestasi politik menuju pemenahan demokrasi di Republik ini. Gitu. Yang kedua juga saya kira dalam PHPU itu momentum yang cukup menarik ketika MK misalnya memanggil 4 kementerian yang narasinya mungkin semua bilang wow, gitu. Wow, semua bilang wow bahwa ini MK akan mengejar dalam rangka meyakinkan dirinya bahwa memang terjadi apa yang disebut dengan tong babi. Ini kan saya kira tontonan-tontonan yang dipertunjukkan kepada publik. Maka kalau kita lihat dari survei kan MK awalnya kepercayaannya merosot, tiba-tiba kemudian melonjak kembali. Nah sesungguhnya kan ini terbangun harapan dari rakyat. Ada sebuah nuansa baru dari MK sehingga MK kemudian mencoba akan mengkaji lebih dalam rangka membangun keyakinannya terkait dengan permohonan dua pemohon yang sebetulnya substansinya berbicara tentang permohonan yang bersifat kualitatif. Karena sebenarnya permohonan dua pemohon ini tidak bersifat kuantitatif karena tidak hitung angka-angka, geser angka dan sebagainya. Gitu. Meskipun dalam perdebatan publik kan ini pasti berdebat tentang urusan ya norma-norma yang adalah pasal lah. Gitu. Termasuk misalkan menjelaskan tentang pasal 475 lah bahwa MK urusannya hanya penghitungan selisih hasil perolehan suara dan sebagainya. Meskipun dalam 475 ayat 2 kan mesti dimaknai karena itu diikuti dengan kata atau penetapan pemilihan presiden atau presiden berikutnya kan konteksnya adalah putaran kedua. Nah kemudian juga publik merasa yakin bahwa MK akan menerabas kemudian memunculkan pandangan-pandangannya yang akan menjadi pertimbangan terkait dengan hal yang bersifat kualitatif.
Dan kalau dulu kan sebetulnya MK juga selalu mendasarkan kepada hal yang bersifat kualitatif, meskipun semuanya tidak pernah terbukti gitu. Dari 2004 misalnya, kemudian momentum 2019, bahkan dalam putusan tahun 2004 waktu itu misalnya, dalam putusan 062 garis miring PHPU garis miring B kemudian garis miring Romawi 2 tahun 2004, MK juga mengatakan bahwa sebenarnya MK bisa masuk ke hal yang bersifat kualitatif. Gitu. Kalau misalnya prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu tidak sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 45, dan kemudian MK juga menjelaskan maksudnya tidak sesuai dengan pasal 22 ayat 1 dan ayat 5 Undang-Undang 45. Kan ayat 1 bicara tentang prinsip-prinsip umum ya, luber, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Makanya kalau kita melihat permohonan dari 01 kan lebih mengeksplorasi bagaimana pemilu itu diletakkan kepada prinsip jurdilnya kan gitu. Kualitatif. Itu saya kira harapan, dan itu saya kira dalam putusan itu dijelaskan di halaman 53 sampai 54 putusan yang 062 itu. Surprise nggak tuh putusan MK ini? Saya sih surprise karena melihat ada kejutan bagi semua masyarakat yang mempunyai ekspektasinya terlalu tinggi begitu. Kalau kita melihat orkestrasi surprise-nya, lu kejebak. Walaupun distinct opinion-nya ini 5 sampai 3 ya. Kalau dissenting opinion ini kan yang catatan-catatan kagak aja. Plot twist ya kalau film. Iya. Kan tidak berimplikasi kepada putusan, tapi kan harapannya kan ada sebuah lompatan yang progresif dari MK. Gitu. Ternyata enggak. Ternyata ya tidak terjadi kan begitu. Kan ujung-ujungnya kan diamar kan begitu. Ya, karena sebenarnya kan banyak dari publik itu mengharapkan MK ini ada kejutan. Ya. Karena kan 2024 ini sangat berbeda sekali dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Ya. Karena dianggap ini adalah ditontonkannya sangat brutal sekali dari sisi kecurangan dan sebagainya. Nah, tetapi tiba-tiba MK seperti ini. Nah, menurut lu MK ini dasar-dasarnya kuat nggak ya? Apakah memang MK ini memang berdasarkan fungsinya dia tidak bisa lebih jauh, misalnya dia lebih masuk putusannya lebih politis misalnya? Ya, kalau dia kan berbicara perspektifnya kan konstitusionalitas. Sebenarnya kalau dia berdasarkan kepada putusan yang tadi saya bilang 062 2004, mungkin saja dia akan melakukan sebuah lompatan-lompatan yang progresif ketika mendasarkan kepada pengujian atas dalil-dalil yang bersifat kualitatif dari dua pemohon kan. Dan itu ditunjukkan dan ditontonkan dalam proses persidangan atau orkestrasi justisial di Mahkamah Konstitusi kan gitu. Bagaimana kemudian ada ekspektasi publik yang menjadi berlebihan lah gitu. Wah, ini MK kayaknya dahsyat nih. Kedua juga bisa saja karena MK juga di dalam putusan 01 tahun 2019 gitu ya, dia juga bilang bahwa kalau misalnya kewenangan lembaga-lembaga itu tidak dijalankan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilu, kan itu sebetulnya skema electoral justice di dalam undang-undang pemilu kan dibagi habis kepada semua organ. Ada KPU, ada Bawaslu, ada Gakum di dalamnya, kemudian ada juga yang namanya DKPP, ada yang juga namanya peradilan tun. Nah, kalau ini nggak jalan, maka apa sebenarnya bisa mengambil alih kewenangan itu. Kenapa? Karena status kedudukan MK di samping dia sebagai guardian of constitution, dia juga merupakan lembaga peradilan pertama dan terakhir. Jadi dia bukan lembaga banding gitu. Dan itu juga dia tegaskan tuh di putusan 2004 yang tadi saya bilang. Nah, itu cukup jelas juga disebutkan dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi yang tadi yang terkait dengan kalau skema elektoral justice nggak jalan, saya bisa masuk ke dalam permohonan yang bersifat kualitatif, dan itu cukup jelas diatur ditegaskan oleh MK di halaman 1814 lah gitu. Kenapa dia nggak masuk? Nggak melakukan. Nah, ini dia saya bilang, ini kan terkait dengan keyakinan hakim, tapi kan keyakinan hakim ini nggak berdiri sendiri. Kalau dalam perspektif hukumnya kan keyakinan hakim itu harus berbanding lurus dengan imparsial. Sulit kalau kita misalnya bicara tentang keyakinan hakim, tapi hakimnya tidak imparsial. Artinya dia tidak berpihak. Ya, kalau dia berpihak kan sebetulnya keyakinannya kemudian menjadi tidak independen kan gitu. Jadi berarti menurut putusan MK ini benar-benar independen ya? Enggak, maksudnya begini.
dia kan harusnya keyakinan itu juga tidak boleh terpisah dengan imparsial gitu loh, nggak boleh berpihak. Kalau misalnya dia berpihak, ya dia punya keyakinan juga percuma kan begitu. Saya yakin nih, tapi keyakinannya itu karena lahir dari keberpihakan, dan gitu. Ini kan susah. Nah, Le, ini yang belum dijawab dari tadi sama dia nih, Le. Maka Atang nih. Tanggapan dia atas kondisi ini. Dia, lu terima apa kagak? Saya dari awal sebenarnya tidak yakin bahwa ini akan ada sebuah kejutan. Yang dimaksud dengan kejutan saya sebetulnya ekspektasi publik yang berlebihan ketika melihat putusan, maka ya akan ada rasa loyo lah, kecewa lah. Apa yang diharapkan ternyata tidak terjadi kan begitu. Kenapa dari awal udah membayangkan tidak akan ada kejutan? Tadi yang saya bilang, misalnya kalau bicara legal standing ya, cawapres nih, kan ini dimasalahkan nih. Kan saya melihat satu instrumen misalnya. Instrumen yang pertama saya lihat legal standing cawapres itu lahir dari rahim MK loh. Putusan MK 90. Oke? Kemudian juga ada putusan MK 141. Bagaimana MK akan menerabas putusannya dia? Mungkin nggak MK menyimpangi, padahal itu putusannya adalah judicial review. Ini PHPU. Mungkinkah putusan PHPU menyimpangi putusan judicial review? Kan ini nggak apple to apple. Tapi kalau MK menyimpangi putusan judicial review dengan judicial review, itu biasa yang dilakukan. Misalnya kalau kita lihat putusan 80 2022, MK berkali-kali bilang bahwa pilkada bukan urusan saya atau bukan kewenangan MK, tapi putusan itu bilang ini kewenangan MK, dan sekarang jadi definitif kan, menjadi kewenangan MK sengketa pilkada. Itu biasa, tapi dalam satu kewenangan gitu loh. Kalau ini kan meloncati kewenangan, jadi nggak apple to apple, itu satu hal. Agak sulit bagi saya melihat bahwa MK berani menerabas dengan menggunakan pola anti mainstream kan begitu. Ya di dalam hukum kan boleh menafsir, tapi nafsir itu kan ada metodologinya gitu loh. Ada basis metodologinya, nggak juga ngasal lah gitu. Yang kedua kemudian, saya melihat bahwa kalau kita melihat dalam persidangan kan seolah-olah seperti terpapar semua, terang benderang gitu loh. Wah misalnya waktu itu kan salah satu hakim ya Prof. Arief bilang putusan MK itu tidak semua bisa tidak semua harus dijalankan secara otomatis atau self executing. Dia bilang non self executing, kalau saya bahasa saya sih sebetulnya self implementing. Jadi ada putusan MK yang bisa langsung otomatis, manakala sebetulnya MK hanya menghapus atau menghilangkan norma. Tapi ketika MK kemudian memutus dan berimplikasi lahir norma baru, nah itu sebetulnya harus ada perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang dia ubah dan berimplikasi terhadap norma baru. Artinya kan undang-undang pemilu harus diubah. Oke lah, misalnya bahwa bukannya putusan MK juga bisa dianalogikan sederajat dengan undang-undang. Oke, tapi undang-undang pemilu bilang urusan tata cara pendaftaran kan harus oleh PKPU. Nah PKPU-nya harus dirubah. Itu yang saya melihat bahwa dua hal ini cukup menarik gitu untuk saya merasa ragu bahwa putusan ini bisa mengabulkan permohonan pemohon baik dua-duanya atau salah satu kan gitu. Yang ketiga kan begini, di dalam putusan juga dikatakan bahwa karena memang DPR dalam keadaan reses gitu ya, sehingga ini kan menarik begini, kalau misalnya MK mencoba menerawang misalnya dalam Tatip DPR nomor 1 tahun 2020 di dalam pasal 53 ayat 3 gitu ya, itu kan jelas sebetulnya bahwa itu dikatakan pimpinan DPR itu sebetulnya dapat mengusulkan kepada Bamus untuk melakukan rapat walaupun reses loh, dengan konsultasi dengan fraksi. Apabila ada hal-hal yang bersifat mendasar itu bisa ditafsir urgent, penting dan sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah KPU melakukan permohonan untuk melakukan konsultasi? Kecuali KPU sudah melakukan permohonan konsultasi tapi DPR-nya tidak merespon misalnya, itu perkara lain itu. Itu perkara lain gitu kan. Artinya mekanisme sudah dijalankan tapi misalnya DPR-nya melakukan delik of omission, pembiaran, itu agak berbeda kan begitu. Maka KPU sebenarnya bisa berkreasi. Keempat, apalagi dalam sidang DKPP kan dibuktikan tuh oleh saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi bahwa KPU juga sudah melakukan konsultasi dengan Dirjen PUU gitu, untuk memperlakukan
PKPU baru, pengganti yang 19 itu loh. Tapi Dirjen PU bilang nggak bisa, ini harus tetap konsultasi ke DPR kan. Nah, kemudian yang keenam kan kekhawatiran banyak kalangan khususnya penggiat hukum karena KPU dianggap melakukan kelalaian, maka khawatir kelalaian yang mengakibatkan kesalahan itu kemudian dalam hak hukum administrasi kan tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Nah ini khawatir ini sebagai sebuah argumentasi untuk memetakan itu, kan gitu. Nah meskipun pemohon satu mengatakan ini bukan kelalaian tapi ada faktor kesengajaan dengan pembuktian di DKPP dan kemudian dijelaskan di Mahkamah Konstitusi bahwa KPU pernah melakukan konsultasi dengan Dirjen PUU kan itu yang saya kira. Dan yang ketujuh bahwa sebetulnya kan para pihak tidak mengajukan komplain terhadap Bawaslu, yang Bawaslu punya kewenangan dan dia sekitar proses. Tapi kan sesungguhnya Bawaslu itu juga pengawasannya tidak hanya menunggu pelaporan, dia juga bisa pengawasan aktif kan. Dan ini bukan hal yang tersembunyi. Mungkin anak kecil juga tahu problem tentang verifikasi pendaftaran capres yang menggunakan PKPU yang lama kan gitu. Jadi itu kemudian saya sih mengkhawatirkan karena di dalam putusan itu juga akan selalu dijadikan salah satu dasar bahwa para pemohon tidak mengajukan keberatan terhadap Bawaslu ketika terjadi itu. Karena saya masih ingat di dalam putusan sengketa PHPU yang 2019 yang nomor 1 itu, waktu itu Wakil Presiden Ma'ruf Amin dijadikan sebagai sebuah dalil bahwa Pak Ma'ruf Amin itu bagian dia sebagai Dewan Pengawas Syariah, bagian dari BUMN. Nah, jadi kekhawatiran saya waktu itu bahwa ini terkait dengan legal standing juga dianggap tidak terbukti karena memang dua paslon ini tidak mengajukan keberatan ke Bawaslu. Jadi intinya kan maksud lu surprise kan? Nggak surprise. Jadi bisa saja bahwa sebetulnya hak dua paslon itu menggunakan Bawaslu sebagai salah satu instrumen untuk komplain. Tapi karena tidak digunakan, maka sesungguhnya hak pemohon itu dianggap hilang. Karena kan penyelesaian sengketa di Bawaslu ini kan dia juga bicara tentang daluarsa waktu gitu. Ada daluarsanya lewat 7 hari daluarsa dan sebagainya gitu. Nah itu juga meskipun tadi saya bilang kalau publik sih melihat ini kayaknya akan didalami nih dalam rangka membangun keyakinan hakim, maka DKPP dipanggil kan begitu terkait dengan putusan itu. Itu. Tapi yang menarik di kasus ini ya, di kasus di MK juga malah membenarkan KPU. Nah itu menariknya itu menarik. Ya. Makanya karena dia mengesampingkan padahal MK tidak ngomong ke DPR itu salah gitu. Kalau dia mengatakan itu langkah yang tepat, gimana ceritanya? Padahal ada instrumen hukumnya. Instrumennya di tatip DPR, tatip nomor 1 2020. Saya nggak tahu apa yang itu dijadikan sebagai dasar. Seharusnya kan itu menjadi dasar argumentasi. Maka dari saya bilang tidak cukup keyakinan hakim itu dalam memutus satu perkara, dia harus juga imparsial itu loh, tidak berpihak, dan susah itu. Kalau mau ngomong bahwa hakim berpihak bagaimana? Ya kalau kita melihat instrumen yang digunakan misalnya luput kan tatip itu. Iya. Kan tatip itu sebetulnya kan peraturan undang-undang. Kalau kita menggunakan parameter Undang-Undang 12.2011 khusus pasal 8, peraturan DPR itu seperti yang diperintahkan oleh undang-undang, dan itu kan diperintahkan oleh Undang-Undang MD 3. Ya dia peraturan undang-undang dan mengikat gitu loh. Nah itu harusnya dijadikan salah satu instrumen. Maka saya bilang tidak ada alasan KPU tidak bisa melakukan konsultasi karena instrumennya disiapkan gitu loh di dalam tatip DPR itu. Boleh ke dalam proses juga bisa balik kan gitu. Oke, kita MK ini hakim MK kenapa mengabaikan itu? Ya itulah luput atau saya nggak tahu. Padahal kemarin Siti Zuhro ini itu sangat berharap kepada MK dalam situasi kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia ini lagi kritis seperti sekarang. Dia berharap bahwa hakim MK itu benar-benar menempatkan dirinya benar-benar sebagai penegak hukum yang benar-benar bisa memberikan putusan yang sangat bijaksana.
Nah, ternyata dengan putusan seperti ini tetap aja dianggapnya kebenaran itu hanya berlaku untuk sebagian masyarakat atau misalnya di 02, sementara tidak ada keadilan untuk di 01. Ya. Gimana menurut lu? Ya makanya kan gini, tadi saya katakan bahwa kalau keyakinan hakim bahwa yang paling substantif adalah terkait dengan masalah urusan aspek formil, itu terkait dengan perselisihan hasil perolehan suara, ya itu kan pilihannya hakim yang tidak sesungguhnya dalam kapasitas sebagai hakim, apalagi dia hakim konstitusi, kan tidak bisa diintervensi oleh siapapun, kan begitu harusnya. Keyakinan ini kan sesungguhnya susah mendeteksi, karena yang disebut dengan keyakinan atau dalam bahasa hukum disebutnya konsien, kesadaran diri, nggak ada yang bisa mengintervensi gitu loh. Ya, dan tapi lu lihat juga kan tadi MK bilang bahwa agak sedikit, kalau nggak salah ya gua denger itu, agak menyalahkan DPR ya. Ya. Karena dianggap bahwa semestinya katanya DPR bisa mengambil peran gitu untuk mengkoreksi ini dan sebagainya gitu. Nah, artinya adalah ini kan kita juga melihat kadang-kadang bahwa dari pihak 01 atau 03 ini melihat bahwa jalur angket ini memang agak dikesampingkan, dan hak angket ini dialihkan untuk di MK, karena yang mereka persoalkan kan sebenarnya yang diharapkan adalah keputusan yang kualitatif kan, bukan kuantitatif. Ya. Tetapi ternyata kan malah dibalik, ini DPR yang salah. Bisa kayak gitu loh. Lu lihat gimana? Kalau buat gua sih, kamu susah kayaknya, nggak mau mikir kali ya. Menurut gua, kan kesalahan terbesar menurut gua. Kesalahan terbesar itu ada di KPU yang nyata. KPU tidak, koordinasi DPR sudah jelas itu salah. Yang kedua, fakta sirekap itu jelas tuh. Nanti dipuji tuh. Menurut gua nggak susah. Gimana kan? Jadi kan KPU sebetulnya juga bisa berargumentasi dalam rangka menguatkan apa yang didalilkan oleh para pemohon misalnya. Manakala KPU itu menyurati dulu DPR. Konsultasi nih, DPR-nya nggak bisa, nah maka itu bisa jadi diskresi. Diskresi itu bisa dalam berita acara disebutkan, atau juga dalam keputusan penetapan paslon gitu loh. Itu saya sebetulnya dalam rangka menghindari kalau terjadi komplain secara hukum lah gitu. Ada dasarnya dan diskresi. Kalau mengacu ke Undang-Undang 30 2014 tentang administrasi pemerintahan, diskresi itu digunakan untuk pemerintahan, bukan hanya pemerintah gitu loh. Pemerintahan. Nah, kalau pemerintahan kan KPU juga bagian dari itu. Tapi dia nggak lakuin itu. Itu nggak dilakukan oleh Dan dipuji sama MK.